Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Muawanah, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 25031171651. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN Tunggul Sari pada kelas 6 dengan tema Hukum Halal dan Haram. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sehat semuanya? Sehat. Iya, berarti nanti anak-anak bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan semangat ya? Ya, oke. Baik, supaya kita bisa lebih semangat lagi, Bu Ana nanti mau mengajak anak-anak untuk bertepuk semangat. Semuanya siap? Boleh berdiri. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, Dung dung dung. dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Ahad ahad, ahad ahad, ahad ahad, semangat. Sekali-kali. Nah, anak-anak beneran sudah siap untuk pelajaran hari ini? Oke, hari ini hari apa? Hari Kamis. Kalau hari Kamis memakai baju apa kita? Hari yang cantik, pinter. Sudah lengkap semua atributnya? Sudah. Bawa buku pelajaran hari ini? Bawa. Berarti bisa dikeluarkan dulu buku LKS-nya atau buku pelajaran PAI-nya. Dan alat tulisnya bawa? Bawa. Oke, pintar, bisa dikeluarkan. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Untuk ketua kelas, mari dipimpin untuk berdoa. Tabrak doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik anak-anak, selanjutnya Bu Ana mau mengecek kehadirannya dulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Hadir semua ya? Ya, alhamdulillah berarti semuanya sehat ya. Sudah hadir semua, siap mengikuti pelajaran hari ini. Nah anak-anak, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. Anak-anak bisa berdiri kembali. Proklamasi
Oke, selesai. Bisa duduk kembali. Sebelumnya, bagaimana perasaannya hari ini anak-anak? Senang ya. Bagaimana motivasinya tadi sebelum pergi ke sekolah mau mendapatkan apa? Ilmu. Ya, pintar. Jadi anak-anak sebelum berangkat sekolah harus memotivasi dirinya sendiri. Sebab apa? Motivasi terbesar ada pada diri kita supaya kita senantiasa semangat, senantiasa senang hati untuk menerima pelajaran. Oke. Nah, anak-anak, seperti biasanya kita laksanakan pembiasaan yaitu membaca surah-surah pendek. Dan hari ini kita akan membaca surah Ad-Duha. Kita awali dengan membaca ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'a rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah bisa melakukan pembiasaan yang baik ya anak-anak ya. Kita membaca surah-surah pendek sebelum memulai pelajaran. Semoga dengan bacaan surah-surah pendek yang ada dalam Al-Qur'an kita menjadi anak yang soleh solehah, anak yang mencintai agama Islam. Oke, baik. Nah, anak-anak, hari ini sebelum pelajaran ada kesepakatan kelas dulu yang perlu anak-anak perhatikan. Oke, ada 3. Yang pertama, apa yang harus dilakukan jika anak-anak ingin ke toilet? Harus izin terlebih dahulu. Yang kedua, apa yang harus dilakukan anak-anak ketika sedang berdiskusi? Bermusyawarah dan menghargai. Iya, benar. Iya, yang ketiga, apa yang harus dilakukan ketika anak-anak ada yang sedang presentasi? Mendengarkan kelompok yang lain yang sedang presentasi. Nah, baik. Nah, anak-anak, sebelum pertemuan hari ini, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Iya, hukum halal dan halal, yaitu halal dan haram ya. Yang kita khususkan yaitu tentang pengertian halal dan haram. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan halal? Oke, Mbak Iza. Halal adalah ringan makanan atau minuman yang diperbolehkan dalam agama Islam. Oke, baik. Jadi halal adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Baik. Apa contoh makanan halal atau minuman halal atau perbuatan yang halal? Ya, Mas Robi? Kurma dan air zam-zam. Oke, pintar. Ada kurma, air zam-zam, itu adalah makanan dan minuman halal. Lanjut, ada yang masih ingat apa contoh makanan, minuman, perbuatan yang haram? Yang haram?
Ya, Mbak Rama. Contohnya yang haram. babi dan Oke. minuman beralkohol. Oke, pinter ya. Contoh makanan minuman haram, daging babi, kemudian alkohol atau khamar ya, tidak boleh dimanfaatkan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Nanti kita akan belajar tentang sebab-sebab sesuatu akan menjadi halal dan haram. Yang kedua, memahami ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Ini adalah kedua tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak, Bu Ana mau tanya, jika ada permasalahan seperti ini, ada seorang ibu pergi ke pasar, dia membeli daging ayam potong, tapi ternyata untuk memotong daging ayam tersebut, pisau yang digunakan memakai pisau bekas memotong daging babi. Nah, kira-kira bagaimana? Nah, nanti kita akan mempelajari hal berikut. Namun anak-anak perhatikan dulu video ini ya. Disimak baik-baik. Bu, memangnya ibu di sini mau membeli apa? Oh, ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pil hijau kesukaan kamu, Samil. Kalau begitu, Samil bantu memilih ya, Bu. Itu dia sosisnya. Samil, makanan apa saja yang kamu ambil, nak? Ah, ini, Bu. Astagfirullahaladzim, Samil. Ada apa, Bu? Kenapa ibu beristighfar? Makanan yang Samil pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram. Sambil tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Oh, begitu ya, Bu. Tapi, Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo berkumur-kumur di waktu wudhu, Dodo sengaja membuang sebagian air di kumurnya itu, Bu. Pak Ustadz langsung menegurnya dan mengatakan bahwa yang dilakukan Dodo itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya, Bu? Iya, benar, Samil. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Dari video tadi, anak-anak, ada sebuah sosis yang bergambar apa? Hewan babi. Nah, mengapa babi itu haram? Ada yang tahu? Mengapa babi haram? Karena zat asalnya najis. Oke, jadi kenapa babi itu haram? Sebab zat asalnya itu tidak baik dan juga dia mengandung keburukan. Tidak boleh dimanfaatkan dalam agama Islam. Tepuk tangan untuk Rama. Nah, sebelum kita berlanjut ke kegiatan berikutnya, Ibu mau menjelaskan terlebih dahulu yang berkaitan tentang halal haram, bahwa halal adalah segala sesuatu nih ya yang diperbolehkan oleh syariat Islam, baik untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Itu halal. Yang kedua, haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan ya. Jadi halal dan haram ini tidak hanya untuk makanan dan minuman, tetapi juga perbuatan.
Lalu ini adalah sebab-sebab sesuatu menjadi halal dan haram. Ada 3 sebabnya. Yang pertama yaitu dari zat asalnya. Oke, baik. Yang kedua dari sifat asalnya. Yang ketiga dari proses pengerjaan. Iya, sesuatu menjadi halal dan haram karena zat asal, sifat asalnya dan proses pengerjaan. Tidak boleh dimakan. Nah, supaya kita semangat kembali, kita ice breaking dulu. Membentuk kelompok ya. Sudah Buana bentuk kelompoknya sesuai dengan asesmen awal ya. Nanti kita akan berdiskusi bersama menentukan makanan atau minuman atau perbuatan yang halal atau tentang ketentuan halal dan haram. Ini Buana ada LKPD yang akan Ibu bagikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baik ya. Anak-anak per kelompok sudah mendapatkan lembar puzzle. Nah, di sini ada puzzle ya. Puzzle ini belum runtut ya anak-anak. Jadi anak-anak nanti tugasnya membetulkan puzzle ini menjadi bagian yang benar, menjadi bagian yang betul, betul dan benar. Oke, anak-anak nanti bisa memotong puzzle ini memakai gunting yang sudah anak-anak bawa. Kemudian setelah digunting ditempelkan di lembaran yang sudah ada perintahnya. Anak-anak mendapatkan apa per kelompoknya? Itu ya, bisa dipahami? Setelah digunting kemudian ditempelkan memakai lem kertas. Baik, bisa dimulai dari sekarang.
semuanya siap untuk dipresentasikan ya per masing-masing kelompok. Baik. Nah, sekarang kita mulai presentasi dulu. Presentasinya akan dimulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Makanan minuman berbuatan halal. Ya, apa saja? Ada buah-buahan, Ya, minuman, ya, ya. sedekah. Iya, sedekah. Baik. Untuk kelompok 1, jawabannya ini ya, bisa dilihat ya. Halal itu apa saja tadi? Ada buah-buahan, ada minuman, ada sedekah. Itu juga perbuatan halal. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ketentuan halal, contohnya sesuatu atau hal yang diperbolehkan dan barang yang bersertifikat dari minuman atau makanan yang tidak mengandung alkohol. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia mendapat ketentuan halal ya. Anak-anak bisa dipahami ya tentang ketentuan halal. Jawabannya benar. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya ada kelompok 3. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Makanan atau minuman perbuatan haram. Ada minuman beralkohol dan suci sama hewan babi. Iya, nah itu ya. Jadi makanan atau minuman atau perbuatan haram, contohnya ini tadi ada babi, ada alkohol, ada perjudian kartu untuk bermain judi itu haram. Betul untuk kelompok 3. Tepuk tangan. Oke, anak-anak, dari proses pembelajaran kali ini, dari kegiatan diskusi anak-anak, apa yang bisa kita ambil? Ya, bahwa ada di kehidupan sehari-hari kita ada tentang halal dan haram. Anak-anak juga alhamdulillah sudah bisa ya menentukan mana yang halal, mana yang haram. Ya, sudah tidak bingung lagi ya sekarang, sudah tahu apa itu halal, apa itu haram. Nah, selanjutnya Buana akan membagikan soal asesmen untuk anak-anak, nanti bisa dikerjakan masing-masing siswa ya. Bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Jangan lupa memberi nama siswanya.
semangat terlebih dahulu. Bisa berdiri kembali? Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, dung ding ding, dung dung dung. Aha aha, aha aha, aha aha, semangat. Oke, alhamdulillah. Kita lanjutkan permainannya tadi ya, yang agak terlewat. Ini ada quiz word wall anak-anak. Siapa yang bisa untuk menjawab? Oke, Mbak Iza, apa Mbak Iza? Jawabannya? Benar. Makanan halal adalah makanan yang diizinkan atau diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat muslim dengan ajaran Islam. Nah, ini adalah jawabannya benar. Apakah benar? Kita lihat. Oke, betul. Nomor 2, siapa yang bisa? Rama. Apa Rama? Benar. Semua jenis minuman yang ada di muka bumi ini pada dasarnya halal hukumnya, kecuali terdapat dalil yang menyatakan keharamannya. Benar? Oke, pintar. Tepuk tangan untuk selanjutnya, nomor 4. Siapa yang bisa? Oh, ada Akbar? Ya, Akbar. Anggur yang halal tetapi apabila dijadikan hammer itu alkohol yang memabukkan, maka akan jadi haram. Benar? Kita lihat. Apakah benar? Iya, tepuk tangan. Kita sudah membahas tentang apa saja anak-anak? Tentang hewan halal dan haram. Apa saja hewan atau makanan yang tidak boleh dimakan, tidak boleh diminum. Perbuatan apa yang tidak boleh kita lakukan, yang boleh kita lakukan. Nah, untuk menentukan halal dan haram itu ada sebab-sebabnya. Yang pertama, ada melalui zat asalnya, kemudian ada melalui sifat asalnya, kemudian melalui proses pengerjaan atau pembuatan, ya. Seperti itu. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang khulafaur rasyidin. Nanti di rumah jangan lupa untuk belajar tentang ketentuan dan halal dan haram, karena kita akan melaksanakan asesmen lingkup materi ya, akan melaksanakan ulangan harian. Jadi anak-anak jangan lupa untuk belajar. Oke. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Nah, siapkan dulu. Mulai.